Oke, selamat pagi yang sudah ada di rumah. Yang di rumah ya, sama so di rumah ini. Atau ada di tempat lain atau mungkin ya seperti itu. Dengan yang sudah ada di Zoom meeting, maksudnya ada Rahel, Revaldo, Email, Chris, dan Dev yang sudah ada saat ini. Silakan aktifkan kamera kalian masing-masing. Ya, Revaldo. Oh, janjian pakai baju jurusan. Oke, silakan untuk Dev, Mika juga yang baru gabung, silakan aktifkan. Ya, sama seperti katakan sebelum-sebelumnya, kalau bisa untuk setiap kita untuk melakukan kelas secara online, mengharapkan agar bisa mengaktifkan kamera kalian, karena ini masih bersifat virtual. Jadi tentunya Sam juga di sini bukan cuma sekedar ya ngomong tapi tidak tahu ada siapa-siapa di situ. Tapi Sam juga bisa mengamati kalian juga dari jarak yang sangat jauh. Makanya virtual itu diadakan seperti ini. Oke, untuk Dev, Mika dan Email. Nah, berhubung juga kondisi hari ini sangat dingin atau hujan, memang akan berpengaruh sekali dengan apa yang kita akan lakukan tentunya. Nah, itu secara apa ya, fisik kita pasti akan merasa ya seakan-akan rasa malas itu pasti akan muncul. Tapi saya berharap dengan apa yang kita jalani sekarang, itu semangat itu tetap ada, semangat tetap jalan, karena kita akan belajar sesuai dengan apa yang kita harus pelajari. Tentunya pelajaran ini nanti akan membantu kalian. Gitu. Yang jelas seperti itu. Oke, untuk Email dan Mika, karena Sar juga tidak bisa tahu di sini apakah sementara mengikuti atau cuma ya mungkin masih tertidur atau di poin. Nah, itu orang mesti bangun untuk semangat itu. Pagi-pagi so bangun, puasa dia, Sar juga demikian, mempersiapkan itu semua, dan ya kita bisa belajar saat ini dengan baik. Oke, jadi sesuai dengan apa yang menjadi pembahasan kita, kemarin juga kita sudah belajar bersama-sama. Tentunya pelajaran yang kita lewati atau jalani kemarin itu praktik. Membuat apa? Simbol. Nah, dan kemarin memang waktu kita tidak banyak, jadi terbatas. Jadi ini kelanjutan dari pertemuan kita kemarin untuk memenuhi pengetahuan kalian tentang simbol, fungsi-fungsi simbol di Adobe Flash. Meskipun sudah dipelajari di kelas 11, tapi saya ingin tahu itu kalau pernah belajar atau belum, atau secara otodidak, secara sendiri, secara mandiri kalian. Tapi yang jelasnya di sini topik inti kita di sini ini akan membantu sekali karena penggunaan simbol itu sangat mempengaruhi kinerja kita atau proyek kita ke depan. Oke, saya buka dulu aplikasinya di sini. Ya, mungkin agak bersabar menunggu karena tergantung dari perangkat masing-masing. Perangkat tentunya yang saya gunakan kalaupun itu memiliki spek yang bagus, pasti udah langsung terbuka. Klik langsung terbuka. Jadi perangkat yang menunjang juga sangat membantu. Oke, saya mau tanya dulu sambil menunggu aplikasi. Siapa yang di sini sudah menginstal aplikasi ini di rumah? Yang punya laptop. Nah, nanti juga
Saya berharap juga bagi teman-teman yang tidak memiliki perangkat tersebut, apakah PC laptop atau PC desktop, itu bisa bergabung ke teman-teman. Nanti yang bergabung itu dicatat namanya siapa-siapa supaya serta misalnya nanti dengan Dev siapa, nanti dengan Rahel siapa, nanti dengan email siapa yang akan bergabung di situ. Karena kalaupun kita tidak bisa melakukan, itu akan mungkin ya akan yang jelas pasti akan harus melaksanakan itu dia. Karena itu salah satu pencapaian dari mata pelajaran ini. Oke, ini sudah dibuka, sudah terbuka. Tentunya masih dengan action script 2.0. Tidak masalah sih sebenarnya 3.0. Tapi kita ambil yang 2.0 saja. Oke, kemarin kita sudah sampai ke bottom control. Nah, tentunya fungsi bottom control itu juga belum selesai sih sebenarnya. Tentunya yang saya mau tekankan di sini, ketika kita membuat objek itu jadi simbol, tentunya harus ada objek tersebut. Apakah dalam bentuk kotak, bentuk shape seperti ini yang ada di dalamnya, atau icon-icon yang kita download di internet mungkin. Nah, itu tergantung kreativitas kalian. Atau mungkin ada yang ingin buat icon-icon tersebut, apakah lewat aplikasi vektor yang ada misalnya CorelDRAW atau Illustrator, bisa sesuai dengan kreativitas kalian. Ya, tapi di sini contohnya saya ambil saja di sini. Tapi kalaupun kalian ingin memasukkan icon, itu sudah dibahas sebelumnya, pembahasan kita sebelumnya tentang import dan resize objek. Bagaimana import dan resize itu cuma hal-hal yang sederhana. Saya berharap itu kalian sudah kuasai. Oke, kita ambil sini saja. Boleh kotak, boleh oval, dan terserah, atau ambil yang sedikit bervariasi. Nah, seperti ini. Oke, sama juga yang saya bilang, ketika kita membuat shape yang ada di sini, itu pasti akan di dalam panel properties akan logo seperti ini. Nah, jadi ketika masih dengan simbol shape, maka library-nya tidak ada. Jadi kalau kalian hapus, delete, tidak bisa ketemu lagi. Kalian harus buat baru lagi, kecuali objek icon-icon yang kalian download mungkin, atau misalnya gambar, itu bisa. Misalnya search contoh, karena tidak ada icon yang transparan. Yang lalu search icon itu ternyata salah download. Ada tak ambil icon yang bukan PNG yang sebenarnya. Kalau yang memang sudah di cropping dari sebelum, atau ambil saja logo. Nah, kalau logo ada logo sekolah, ambil logo sekolah. Nah, ini bisa lakukan dengan sistem drag and drop atau import lewat di file sini, menu bar yang ada seperti itu. Nah, apakah kita akan import ke stack kita langsung atau ke library? Kalau ke library tentunya dia tidak akan langsung ke stack. Kita harus cari di library. Tapi segala sesuatu yang kita import, apakah dalam bentuk, kecuali dalam bentuk masih shape, itu tidak akan masuk ke library kita. Ini kalau saya hapus, tidak masalah. Tarik lagi dari sini. Tidak lagi kalian harus buka lagi file explorer, baru cari dan seterusnya. Jadi misalnya project kita ada baiknya untuk dilakukan dengan manajemen folder-folder kita. Mungkin dikasih satu folder, dan itu folder project kita, dan semua yang kita butuhkan kita limpahkan ke situ, supaya kita tinggal drag and drop semua, atau mungkin semua kita import dulu ke library kita.
meskipun itu belum dipakai dulu. Yang jelas sebentar kita kurang klik library, baru kita kurang drag and drop dari sini. Tidak perlu lagi mau buka-buka, agak lama di situ. Tapi sebenarnya cara itu juga terserah dapat masing-masing. Karena ini sesuai dengan kenyamanan masing-masing. Mau seperti apa. Oke. Nah, karena ini dia sudah jadi bitmap, tentunya ketika ini salah satu karakter, kalau ini pasti akan terhapus. Bedakan lagi dengan namanya objek, ini yang sudah dijelaskan sebelumnya juga ya, tentang objek itu seperti apa, karakternya seperti apa. Nah, kalau di sini ini masih terhapus tentunya. Jadi ini hal-hal yang akan terjadi dan dia jadi terpisah tentunya di situ. Tidak jadi satu bagian yang sama lagi. Jika kalian hapus, kita gabungkan lagi seperti ini. Sama juga kalau kalian seleksi, nah di bagian seleksi ini yang akan terpotong tentunya. Nah, ini karakter dari objek itu sendiri. Jadi berharap ketika kalian ingin kecuali shape tersebut cuma hal yang statis, tidak perlu ada perubahan-perubahan yang lain atau tidak akan ada fungsi yang lain, tidak masalah dalam masih kategori shape. Tapi menjadi catatan di sini, itu nanti ketika kalian mungkin salah tindis atau misalnya terdelete, itu kan hilang begitu. Jadi berharap juga ketika kalian membuat latar belakang, background yang nanti akan kalian buat, itu dibuat saja di aplikasi yang lain dan dibuat dalam bentuk sebuah gambar yang sudah jadi, apa dalam bentuk PNG, apakah dalam bentuk GIF, atau dalam bentuk JPEG, itu tergantung dari kalian. Dan diimport saja. Itu secara otomatis akan terbaca sebagai bitmap. Oke. Kita ambil ini dia dulu. Nah, ini kita bisa resize ukurannya di sini. Tapi kalau kalian ingin dia posisinya ada di tengah, menggunakanlah panel alignment. Nah, ini rata kiri, rata kanan, dan seterusnya supaya dia pada posisi tengah. Kalau kalian, supaya apa ya, ketika kita mungkin bisa sih sebenarnya dengan meletakkan hal-hal tersebut tapi tidak akan sesuai dengan, ini pengukuran kita kurang baik di sini nantinya. Meskipun nanti kita bisa pakai mistar di sini dan seterusnya. Ini sama juga yang kita lakukan, mungkin editing menggunakan Photoshop dan sebagainya supaya lebih presisi dan lebih akurat lagi. Tapi ada baiknya kita menggunakan fungsi alignment ini supaya dia akan pasti jelas-jelas jadi di tengah. Kalau kita butuh di tengah dan sebagainya. Nah, itu cuma sedikit penjelasan. Oke, kita masuk ke bottom control. Nah, kita akan buat ini bottom. Anggaplah saja ini tombol logo sekolah. Ini misalnya contoh logo sekolah ini akan menuju kepada ketika sudah pakai ActionScript nanti, dia akan masuk ke linknya atau di tampilan misalnya profil sekolah. Nah, ketika kalian bikin aplikasi kan misalnya ada profil. Nah, itu nanti jadi akan tugas ke depan kalian membuat aplikasi sendiri dengan mungkin profilnya bukan profil sekolah, profil data diri sendiri nanti. Seperti itu. Ini dengan data-data kalian. Oke, jadi seperti ini misalnya contoh ada di pojok sini atau terlah di tengah. Ini kan cuma sebagai contoh saja. Nanti kalaupun sudah jadi atau sudah proses membuat, baru kalian atur secara tata letaknya, layoutnya kalian atur sedemikian rupa. Oke, jadi seperti itu, dan kita ke modify tentunya atau F8. Kalau set dengan F8 pasti dia, tapi harus seleksi dulu. Dan jangan lupa untuk selalu menamakan. Ini yang hal kecil yang sering terlewatkan dan kalian kelupaan. Misalnya ini bottom profil. Nah, jadi kasih nama sesuai dengan apa yang kita butuh di bottom itu supaya tidak kebingungan. Jadi manajemen nama juga harus diperhatikan supaya
tidak salah-salah. Nanti kebingungan sendiri, nanti mungkin akan kesulitan sendiri. PC nggak mati, katanya bikin media interaktif. Sebenarnya media interaktif gampang, tapi kalau ketika manajemen kita baik, manajemen secara penamaan, manajemen secara tata letak folder-folder kita yang baik, ya pasti itu akan menjadi lebih mudah dibandingkan kita tidak menamakan dengan baik dan seterusnya. Itu kita pasti akan lupa sendiri, karena faktor manusia juga kan, faktor kelupaan itu pasti ada. Jadi makanya perlu dikasih nama supaya oh ini si A, ini si B dan si C, supaya bisa tahu. Kalau cuma lihat DP fisik, kalau cuma sedikit nggak masalah, tapi kalau dia sudah banyak, nah itu kan kerepotan lagi tuh. Oke, profil. Nah, secara otomatis dia akan mengganti ke mode ini. Oke, yang tadi juga saya kasih, ini kan masih di layer. Jadi yang dikatakan kemarin juga bahwa ketika di convert dalam mode simbol, segala sesuatu yang ada itu akan saling memutus. Jadi dalam timeline ada timeline. Atau dalam istilah pengambilan gambar, picture and picture, dalam gambar ada gambar lagi. Seperti itu. Oke, jadi seperti ini. Nanti ini juga diberi nama, apakah terserah tergantung atau si sama juga boleh, nggak masalah. Asalkan nama objeknya jangan sama. Itu yang harus perhatikan. Misalnya objek yang kalian convert tadi, yang kalian buat, nah ini bit profil, kalian mungkin buat ada yang lain lagi yang mungkin logo yang berbeda, tapi namanya sama, itu tidak bisa. Jangan seperti itu. Sebentar akan kesulitan sendiri nantinya. Nah, ini yang sudah ada. Kalau kalian ingin ambil gambar tadi, bisa sih. Itu sudah ada. Ketika kalian membuat segala sesuatu, semua ada di library. Tersimpan di perpustakaan. Oke, kita rename. Kalau rename di layer, tidak masalah. Ini cuma penamaan layer saja. Jadi tidak akan berpengaruh di icon-icon kita atau objek-objek kita. Profil. Oke, jadi seperti itu, dan klik 2 kali. Nah, ini akan secara otomatis timeline-nya akan berubah menjadi timeline button. Ini kita sudah lewati. Oke, lewati saja, kita hover. Hover ini kan kemarin adalah fungsinya itu sebagai frame. Nah, keyframe sebagai ketika tombol mouse itu didekatkan ke objeknya, maka ada action yang dilakukan dari simbol ini. Nah, itu yang dilakukan hover. Nah, kalau down-nya sebaliknya, bukan sebaliknya. Kalau hover seperti itu, down itu ketika kalian klik. Apakah kliknya berbunyi? Nah, itu boleh kalian lakukan untuk menambahkan suara supaya semacam main game-game tuh. Kalau di game-game kan biasa kursor sedekat, dia akan mungkin agak transparan, tergantung dari kalian. Itu kan tergantung imajinasi kalian. Semakin mungkin kalian berimajinasi tinggi, semakin menarik pastinya hasil yang akan jadi. Apakah ketika diklik babunyi FX, SFX, sound FX, terserah kalian mau bunyi klik atau mau bunyi. Ya, tergantung dari kalian. Nah, itu juga harus kalian cantumkan ke folder kalian. Segala sesuatu yang kalian perlukan itu kasih satu folder yang sama supaya tidak berantakan. Itu yang jadi catatan. Oke, jadi seperti itu. Ini serkase besar. Oh ya, ini kan di over. Ini normalnya. Overnya ketika mouse didekatkan, apakah dia dalam bentuk hal tersebut. Nah, ini ketika dia masih bitmap, kita hanya bisa mengatur size-nya dan sebagainya. Makanya ada baiknya untuk kita lakukan namanya modify symbol, ubah dia ke dalam bentuk grafik. Nah, ini yang saya katakan tadi, ketika kita mode ke bentuk grafik,
maka dia di secara panelnya akan mungkin ada bisa pengaturan warna dan pengaturan-pengaturan lain-lain itu kita bisa lakukan. Misalnya contoh ini apa ya? Grafik grafik profil atau grafik bottom atau GB tergantung apa ya, penamaan kalian. Ini terserah, tidak menjadi aturan baku mesti begini. Kalian mau panjang juga tidak masalah. Grafik bottom profil. Nah, jadi di library-nya pasti akan muncul lagi seperti ini. Nah, jadi ketika share keluar, mungkin kembali, ini akan mengenal namanya bottom, bukan grafik yang share buat tadi. Grafik itu ada di dalam bottom tersebut. Nah, makanya seperti itu. Ketika kita buat convert dalam bentuk bottom, makanya dia ada frame in frame atau bukan picture in picture. Jadi ada gambar dalam gambar begitu. Jadi DP pengertian seperti itu. Supaya DP logika jalan di situ. Jadi klik, makanya klik 2 kali sini. Nah, itu lalut. Nah, secara otomatis gambar yang kita buat tadi itu, kenapa yang pertama itu bitmap dan share yang kedua, share kedua itu grafik, karena dia ini ada di frame yang berbeda. Di frame berbeda, karena kita buat simbol grafik tadi, yang bitmap tadi, yang gambar ini, logo ini di frame keduanya, di frame over, maka dia akan berlaku di sini, di pertama tidak. Itu yang berlaku di sistem animasi. Di mana kalian cantumkan perubahannya, itu yang terjadi di frame yang kalian, atau di keyframe yang kalian taruh di situ. Kalau di keyframe berikut kalian kasih besar, tentunya cuma di frame itu yang akan jadi besar, bukan di frame pertama. Oke, jadi seperti itu. Boleh paham ya sampai sini? Jadi, ini karena dia sudah bentuk grafik, secara otomatis dalam property panel akan seperti simbol ini, grafik. Nah, dan makanya kita bisa ubah secara color effect. Tadinya cuma di bagian atas seperti ini. Nah, tadinya tidak ada ya bagian bawah. Ini di frame 1, di frame up, gambar yang sama ini. Nah, di frame kedua karena kita sudah buat seperti itu, kita bisa dapat ini color effect. Apakah brightness-nya, jadi kita bisa atur di sini. Misalnya tombol kita ketika didekatkan mouse, apakah dia jadi gelap? Itu tergantung kalian. Ini misalnya contoh saya gelap, maka akan jadi seperti ini. Kontrol, dia akan jadi gelap. Makanya perlu untuk diubah dulu, di-convert dulu, supaya ada efek. Apakah kalian ingin membuat jadi gelap, atau kalian ingin tint-nya, merubah warnanya, misalnya jadi warna lain begitu logonya, atau kalian buat, ini secara advance-nya mungkin lebih presisi lagi. Dan alpha ini yang sering banyak yang dipakai biasanya ketika diberikan efek transparan. Alpha ini hampir sama dengan opacity kalau kalian mendesain. Jadi mouse-nya, kursornya atau tombolnya akan jadi lebih gelap supaya menunjukkan, atau mungkin dari gambar gelap ketika didekatkan, itu bisa kalian lakukan. Apakah mau dia sebaliknya, silakan. Tapi kalaupun kalian ingin jadi gelap dulu dari gambar gelap, baru dia akan muncul ketika didekatkan mouse, itu bisa dilakukan. Ya, tentunya dengan melakukan ini pasti harus kembali lagi ke posisi awal, di up-nya yang kita ubah. Nah, di up-nya tentunya karena ini masih bitmap, kita convert lagi. Nah, jadi harus seperti itu, convert simbol ke grafik. Nah, ini kita namakan apa? Nah, sebenarnya kita supaya tidak salah-salah, kita mesti taruh juga, sebenarnya tadi mesti taruh nama over supaya kita plus simbol 1. Ini cuma contoh.
coba. Nah, di sini kita bisa alpha. Untuk action pertamanya dia masih kabur. Yang kalau hilang, jangan sampai hilang karena sebentar di project kita di mana tuh DP tombol. Kaget-kaget saya dekat mouse, oh di sini kote. Jadi harus perhatikan. Nah, anggaplah masih agak terlalu muncul, setelah didekatkan mouse maka dia akan seperti itu. Ini kebalikannya. Kalau tadi kan yang sering buat dari tampilan utuh dulu baru naik. Seperti itu. Tergantung kreativitas. Kembali ke kreativitas masing-masing. Nah, jadi itu yang dilakukan dari fungsi bottom ini sendiri. Nah, baru apa yang down? Nah, down yang tadi misalnya kita kasih di sini invert keyframe. Tapi kalaupun kita tidak ingin ada fungsinya, mungkin di sini ada berapa layer, ada berapa bagian di dalam. Mungkin di sini tambah satu layer, ini objeknya, layer objek. Baru di bawah tambah lagi di atasnya ada kembali ke up. Ini jangan lupa ya untuk selalu dibalikan kembali. Karena di mana yang kalian akan buat itu akan terdeteksi di seleksi yang ada. Oke, zoom juga susah saya ingat berapa. Oke, tapi kita bisa tambah teks di sini. Misalnya profil. Nah, seperti itu. Jadi dia akan bergerak secara bersama-sama di dalamnya. Kalau lo besar, nah ini kita lihat di menu panel, kita bisa rubah ukurannya seperti apa dan seterusnya. Nah, baru peletakannya kita juga bisa pakai alignment. Oh, sorry bukan itu. Itu yang lain. Ya, yang ini. Paragraf ini. Nah, nanti baru dari situ kita ke alignment, cari posisi tengahnya. Oh, DP registrasi ada di sini. Berarti salah taruh DP registrasi. Oke, taruh sini. Nah, ini kita bisa gunakan. Apakah dia tetap statis begini atau pada saat pergantian juga kita kasih perubahan. Misalnya di overnya kita kasih dia berubah bentuk atau berubah mode warna. Misalnya warna hitam. Makanya akan jadi seperti ini. Nah, gitu. Seperti itu. Kalau kita balik lagi, nah ini secara utuh dia akan mengikuti bersama-sama. Tidak akan terpisah, karena dia satu bagian dalam bentuk mode bottom control. Nah, baru apa yang terakhir? Hint ini. Kalau down ini ketika diklik ya. Ini tambah misalnya diklik di sini saja di teks. Anggaplah supaya dapat efek di situ. Ini tetap frame biasa saja seperti ini. Ketika diklik objek teks ini akan mungkin lebih besar. Oh sorry, saya bukan itu. Size-nya ini. Nah, lebih besar. Dan efeknya akan jadi seperti ini. Ini kan belum diklik. Nah, ketika diklik, ini serklik, jadi besar di tulisan. Nah, itu efek dari down itu sendiri. Kalau hint ini di mana akan DP tempat untuk tombol tersebut bisa berfungsi dengan baik. Apakah cuma di sekitar tombol atau kita bisa taruh kotak di sini, kita buat kotak dulu sebagai DP penandaan ketika fungsi tombol itu akan berfungsi di mana. Meskipun kita klik di luar dari tombol ini, dari latar putih ini kita bisa klik karena kita sudah taruh hint-nya berada di mana. Atau objek fungsi tombol itu akan bergerak seluas apa begitu. Nah, jadi seperti itu. Nah, untuk yang tadi, yang simbol, fungsinya seperti tadi. Simbol itu cuma untuk, simbol untuk grafik, itu cuma
menunjukkan supaya kita bisa timbul color effect, bisa ada looping dan sebagainya. Itu kita bisa lakukan dan kita bisa lakukan animasi juga di hal tersebut. Apakah dia muncul dari atas, dari hilang, baru dia turun ke bawah, baru dia ke bawah dia akan muncul. Nah, itu tergantung kebutuhan kalian. Oke, mungkin hanya itu untuk sambungan dari pertemuan kita kemarin tentang penjelasan tentang simbol. Nanti ini kalian kalaupun sudah ada aplikasinya, kalian boleh coba-coba di rumah atau sudah boleh buat rancangannya seperti apa, atau sudah bisa dipikirkan kira-kira nanti mau bikin bagaimana ke depan. Nah, itu nanti ada tahapnya, prosesnya. Mungkin di pertemuan keberapa kita akan membuat storyboard kalian masing-masing untuk perancangan sistemnya, aplikasi medianya, seperti apa. Dan Sar juga ada terpikir kemarin, bagaimana kalau proyek kalian ini membantu guru-guru yang ada di sekolah. Jadi, secara temanya yang kalian ambil, terserah mau ke guru mana, misalnya bahasa Indonesia, kalian ingin bantu ke guru bahasa Indonesia. Jadi, berkonsultasi dengan guru bahasa Indonesia, anggaplah kalian ini sebagai orang yang membuat aplikasi, membantu guru demikian, membuat aplikasi pembelajaran. So, nanti ada profil gurunya, ada kalian ke profil sebagai pembuatnya, baru materi-materinya kalian isi untuk membantu. Nah, bisa jadi kalaupun guru tersebut bisa membayar kalian, itu hal plus ke kalian tuh. Kan kalian buat aplikasi membantu guru tersebut supaya proses belajar juga mereka tidak cuma ya begitu-begitu saja, tapi ada aplikasi yang kalian buat dan kalian membuatnya seperti itu. Itu yang mungkin sampai tujuan ke depan supaya membantu guru-guru dan membantu kalian, dan mungkin DP nilai-nilai plus bonus, siapa tahu ada guru-guru yang mungkin ntar kalian sudah buat aplikasi tersebut, orang boleh kasih fee ke kalian tuh bayaran, karena sebaiknya aplikasi sebantu orang mempermudah untuk proses dorang mengajar supaya lebih dimudahkan dengan menggunakan aplikasi. Jadi seperti itu. Itu nanti ke depan. Kita belajar dulu step by step dulu penggunaan ini. Ketika selesai, baru kalian membuat proyeknya. Oke, mungkin seperti itu. Di Zoom tinggal 3 menit. Silakan aktifkan video kalian masing-masing di sini. Kita akan foto bersama atau kamera kalian. Kita akan foto bersama di sini. Sebelum kehabisan waktu, sebelum Zoom ini keluar sendiri, terkeluar sendiri. Oke, ya, diatur posisi yang baik, berhadapan di depan kamera. Jangan lupa juga untuk mengisi absennya nanti. Oke, kita akan ambil gambar, posisi. Ya, 3, 2, 1. Oke, jadi demikian untuk pelajaran kita saat ini. Kiranya bisa bermanfaat ke kalian nanti ke depan. Dan jangan lupa untuk mengisi absen dan ada catatan. Ini kalian tidak pernah isi. Maksudnya catatan itu, apa yang kalian pelajari hari ini, itu yang kalian tulis. Apa-apa saja. Dan apa yang menjadi yang kalian terima untuk manfaat hari ini. Oke, mungkin sekian untuk saat ini dan sampai jumpa di lain waktu.